وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu, praktek saja. Berbuat baik, bergaul dengan baik, bekerja sama dengan baik kepada orang selain golongan itu wajib hukumnya, terutama yaitu sesama muslim. Tapi kalau pakai syarat fatonah, bitonah, budi luhur, ini yang akhirnya menjadi tanda tanya, ada apa di dalam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini saya bersama teman-teman muslim dari ITMAKA, Ikatan Takmir Masjid Karanglo, bersama juga dari FKKD, Forum Komunikasi Keluarga Dakwah Tawangmangu. Alhamdulillah di pagi hari ini saya melaksanakan, kalau dulu namanya amal solih, kalau sekarang kita beri nama amal jama'i, yaitu kerja bersama-sama, yaitu di pemakaman muslim. Ini di pemakaman muslim menata beberapa tempat yang untuk meratakan karena banyak batu-batu. Nah, termasuk di situ ada pemakaman baru sekitar 15 atau 20 orang, insya Allah. Ini pemakaman muslim yang cukup luas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita merespon beberapa responan, baik surat MUI dari MUI Pusat maupun yang lain untuk saudara tua kita Jokam, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas dan diminta oleh kawan-kawan untuk merespon tentang nasihat atau ceramah dari Bapak Haji Nur Hasan, Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, bukan Nur Hasan ya, Bapak Haji Sultan Aulia, amirnya Jokam. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengupas bagaimana teori praktek beliau dalam rangka untuk mengamankan golongan ini supaya benar-benar aman. Nanti jangan dengarkan aja nasihat yang terakhir aja. Saya lebih suka mengomentari dulu. Dan jenengan nanti di kalimat-kalimat atau di video terakhir penjenengan bisa mengetahui apa sih kata-kata beliau. Pada intinya strategi seperti ini sebenarnya sudah lama dipakai. Tapi harapan saya video ini bisa tersampai pada MUI pusat, pada MUI daerah, pada MUI kabupaten, pada MUI provinsi dan lain sebagainya, agar tahu strateginya bagaimana Jokam ini dalam rangka mengamankan akidahnya, mengamankan golongannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada ceramahnya beliau, Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, pada saat itu ini rekaman lama ya, tapi rekaman ini menjadi teori, menjadi sebuah teori dan taktik sampai akhir hayat, mungkin sampai adanya golongan ini terus menerus. Insya Allah taktiknya seperti itu, yaitu bagaimana mereka menggambuhi. Bahasanya menggambuhi itu ya, itu dalam bahasa apa ya, menggambuhi, yang ngancani. Bagaimana supaya aman, maka beliau memerintahkan para anak buahnya
baik di kalangan jajaran MUI, baik di kalangan jajaran kementerian, baik di kalangan jajaran DPR dan lain sebagainya, supaya mengganggu dalam rangka untuk supaya dianggap baik. Sekali lagi, dalam rangka supaya dianggap baik. Ya. Maka saudaraku semua yang menyimak dan yang mengintip Ribat Aqlis Salim pada pagi hari ini, ada kata-kata yang di situ sebenarnya baik, sebenarnya awalnya baik, menggambui, ngancani, apalagi supaya berteman dengan MUI dan lain sebagainya, itu baik, baik. Dan itu sungguh luar biasa, baik semua organisasi, fa insya Allah ma'ruf, tidak ada perselisihan, bagus. Karena kenyataannya MUI adalah sebuah organisasi untuk mengatur Islam di Indonesia lah. Saya mengatur supaya lebih maslahat, supaya lebih baik, supaya lebih teratur. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Tapi di dalam nasihat itu terdapat ada istilah fatonah, bitonah, budi luhur. Jadi di ceramahnya beliau ada istilah menggambui tapi tetap dengan fatonah, bitonah, budi luhur. Apa fatonah? Fatonah itu sebenarnya sifat dari Nabi Muhammad SAW. Fatonah itu baik sebenarnya. Tapi dalam artian sana itu pinter-pinter lah. Bahasa kata lain licik. Kalau saya itulah licik itu aja lah. Kemudian bitonah. Apa bitonah? Bitonah itu dalam kata lain adalah menurut versinya mereka, ya iso nyimpen, bisa menyimpan sesuatu yang nggak perlu dibongkar, sesuatu yang nggak perlu dijelaskan. Kemudian budi luhur itu dalam kata lain, budi luhur itu bagus sebenarnya, tapi dalam versi ini adalah untuk mengelabui saja, hanya untuk apa ya, hanya untuk manis di muka saja. Itulah yang menjadi kejanggalan kita. Ceramah beliau mengarahkan pada anak buahnya, mengarahkan kepada jamaah-jamaahnya yang berkepentingan di situ, yang mampu untuk gambui dalam rangka untuk tetap menjaga taqiyah, menjaga takfiriyah, menjaga as-sobiyah. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Ceramahnya sepintas seperti agamis. Memang benar beliau seorang imam, beliau seorang amir, beliau seorang penguasa jamaah yang mengklaim dirinya katanya berjumlah 15 juta katanya mereka lah ya. Tapi wallahu alam kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau dihitung-hitung mungkin satu daerah itu katakan misalnya 5.000 dikali 300 daerah itu baru berapa misalnya. Nah, hitungannya sangat jauh sekali. Nggak sampai ke angka 15 juta itu nggak sampai. Tapi ketua umumnya mengatakan bahwa golongannya mempunyai jamaah 15 juta. Beliau seorang amirnya, beliau seorang imamnya yang memberikan pengarahan agar merapat kepada MUI, agar merapat kepada orang-orang yang dianggap bisa melindungi golongan ini. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Berbuat baik, bergaul dengan baik, bekerja sama dengan baik kepada orang selain golongan itu wajib hukumnya, terutama yaitu sesama muslim. Tapi kalau pakai syarat fatonah, bitonah, budi luhur, ini yang akhirnya menjadi tanda tanya. Ada apa di dalam itu? Ada apa dalam itu? Maka kiranya para pengurus MUI, para kementerian, para yang berkepentingan, seandainya ada orang-orang dari golongan Jokam ini, kemudian seperti apa yang saya katakan bergaul dengan baik, maka setidaknya Anda tidak percaya penuh dengan itu. Karena sebenarnya akidahnya masih sama, yaitu masih dalam mengkafirkan golongan yang lain, masih menganggap golongan yang lain tidak sah beramal, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Dan kami masih amal jama'i, amal solih. Dari saya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Simak
video nanti nasihatnya Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang diperlukan sekarang ini jamaah sudah tingkatannya ya sudah menasional ya, jadi ya dari tingkatan kementerian, dari tingkatan ketua MUI, tingkatan kiai-kiai ya itu sudah di situ ya sudah mengetahui semua bahwa jamaah LDI itu sudah diketahui lah. Maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu. Praktek saja untuk kelancaran jamaah setempat. Untuk kelancaran jamaah setempat diusahakan di situ ada orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur. Termasuk sebagai contoh di pusat Jakarta itu ada namanya Kiai Ma'ruf Amin, termasuk penasihat presiden atau Dewan Pertimbangan atau ya termasuk ketua MUI bagian fatwa. Lah di antara jamaah ini ada yang bisa menggambui, yaitu namanya Hasim Nasution dan Sidik. Lah ini dan Sidik itu apa, Haji Abu Bakar Sidik itu. Lah itu ternyata ya bisa menggambui. Pak mau kemana, ke Malaysia diantar lah, ada tujuan kemana diantar lah. Dengan demikian akhirnya baik kepada kita menilai bahwa EDI positif lah itu. Lah maka di daerah-daerah diusahakan mencari orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur kepada tokoh-tokoh setempat. Nah, sehingga untuk menambah kelancaran, karena jamaah ini tambah banyak dan tambah besar. Nah, jadi kita harus bisa berbuat baik atau bisa mendapat penilaian baik. Nah, jadi termasuk amar ma'ruf bil hal. Nah, jadi kalau sudah dari MUI menilai baik, MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten, semua itu baiklah, berarti kita itu sudah mendapat penilaian baik lah itu. Lah maka inilah termasuk usaha jamaah yang akhir-akhir ini. Nah, ini untuk menggambui kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, untuk keamanan, nah, kita ya sudah menyiapkan atau sudah punya untuk menggambui para keamanan termasuk Senkom. Ternyata Senkom itu ya bisa menggambui kepada pejabat, menggambui kepada kepolisian atau koramil atau lain-lain, atau kepada preman-preman juga bisa menggambui. Nah, karena memang ya pekerjaannya menggambui itu, sehingga yang penting dalam jamaah sudah bisa aman, tidak memusuhi kepada kita. Ya, bisa ma'ruf ya bisa mendamaikan. Nah, ternyata bisa juga mendamaikan antar jamaah yang bentrokan, misalnya sesama jamaah gegeran. Nah, ternyata didatangi jamaah ya bisa berhenti. Yang satunya ngancam, yang satunya diancam, takut lah. Itu juga bisa didamaikan oleh Senkom lah. Maka dakwaan Senkom ini juga harus dihidupkan. Nah, sehingga kalau ada apa-apa yang menyedihkan, menyusahkan atau ya akan gegeran, nah di situ bisa ditanggulangi oleh Senkom karena sudah disiapkan. Nah itu. Nah, ternyata di daerah-daerah, di desa-desa, kelompok-kelompok yang Senkomnya sudah kompak, nah ternyata ya bisa menanggulangi. Nah, maka ini juga termasuk dakwaan. Nah, juga termasuk asad. Nah,
Asad juga termasuk dapuan. Asad yang kita kembangkan di dalam jamaah untuk seluruh jamaah yaitu asad A. Memang harus bisa semua, laki, perempuan, besar, kecil diusahakan bisa. Adapun yang tampil, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ